Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Safitri dengan NIM 22091160004. Saya dari program studi Sistem Informasi kelas A angkatan 2022. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Saya akan membahas mengenai algoritma, struktur data, struktur algoritma, algoritma search, dan yang terakhir adalah algoritma tree. Pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai algoritma. Nah, jadi algoritma merupakan sebuah urutan langkah-langkah atau prosedur yang telah disusun secara sistematis dan logis. Algoritma biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Algoritma biasanya terdiri dari serangkaian instruksi yang dapat mengubah sebuah input menjadi output yang diinginkan. Nah, lalu di sini ada kegunaan atau manfaat dari algoritma. Yang pertama, algoritma dapat mempermudah pembuatan program. Yang kedua, dapat membantu menyederhanakan suatu program yang rumit. Yang ketiga, dapat meminimalkan penulisan program yang berulang karena algoritma dapat digunakan berulang kali. Lalu yang keempat, program yang telah disusun akan lebih jelas sehingga lebih mudah dipahami atau dikembangkan. Dan yang terakhir adalah dapat mempermudah proses dokumentasi sehingga akan memungkinkan pengembang untuk lebih mudah memahami program tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh implementasi dari algoritma. Yang pertama adalah algoritma sorting, yang kedua adalah algoritma searching. Nah, algoritma sorting merupakan sebuah urutan langkah-langkah atau prosedur yang dapat kita gunakan untuk mengurutkan sebuah elemen atau data baik secara ascending maupun descending. Contohnya di sini adalah pada aplikasi Spotify kita bisa mengurutkan playlist. Kemudian yang kedua pada aplikasi perekam suara kita bisa mengurutkan daftar suara. Kemudian yang kedua adalah algoritma searching. Nah, algoritma searching ini merupakan sebuah urutan langkah-langkah atau prosedur yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian sebuah data atau elemen. Baik itu dalam sebuah kumpulan data yang terurut maupun tidak terurut. Nah, contohnya di sini adalah pada penelusuran Google, kemudian ada pada penelusuran Google Maps. Selanjutnya adalah struktur data. Nah, jadi struktur data merupakan sebuah cara untuk mengatur dan menyimpan sebuah data di dalam komputer ataupun database agar lebih mudah untuk diakses. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam melakukan pengolahan data. Jadi, dengan menggunakan sebuah struktur data, kita dapat dengan mudah untuk melakukan penambahan, penghapusan, pencarian, bahkan pengurutan data secara cepat dan efisien. Kemudian di sini ada manfaat dari struktur data. Yang pertama, struktur data dapat menyimpan dan mengatur data secara efisien dan terorganisir. Yang kedua, dapat mempermudah pertukaran data karena bisa membagi informasi dengan cepat antar aplikasi. Kemudian yang ketiga, dapat mengantisipasi masalah coding. Yang keempat, skalabilitas. Kenapa? Karena sistem dapat mempertahankan kinerja yang baik bahkan ketika data bertambah dalam jumlah yang signifikan. Jadi dengan menggunakan struktur data akan tetap stabil. Yang terakhir adalah struktur data dapat digunakan untuk melakukan pengindeksan objek yang disimpan pada database. Nah, jadi dengan adanya indeks ini akan mudah untuk melakukan proses pencarian maupun pengurutan data. Contoh implementasi dari struktur data yang pertama adalah array. Nah, jadi array ini merupakan sebuah struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama. Array ini biasanya memiliki indeks yang dimulai dari 0. Yang kedua adalah linked list. Linked list ini merupakan struktur data linear di mana setiap node itu dapat terhubung ke node berikutnya dengan menggunakan sebuah pointer. Nah, jadi setiap node dalam linked list ini itu berisi data atau elemen yang memiliki referensi ke node berikutnya. Kemudian ada stack atau tumpukan. Stack ini dia mengikuti prinsip LIFO atau last in first out, di mana data yang terakhir masuk adalah data yang akan pertama kali keluar. Jadi yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Kemudian ada queue atau antrian. Nah, jadi queue itu merupakan sebuah struktur data yang memiliki prinsip first in first out. Jadi yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur dari algoritma. Yang pertama adalah sekuensial. Nah, jadi sekuensial merupakan sebuah algoritma dengan prosedur yang berjalan dari satu proses ke proses berikutnya untuk mencapai hasil akhir. Jadi, algoritma sekuensial itu akan mengikuti langkah-langkah eksekusi secara berurutan, sehingga akan mengeksekusi satu persatu hingga mencapai proses akhir. Kemudian, yang kedua adalah selection. Jadi, algoritma selection merupakan algoritma pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Algoritma selection memungkinkan sebuah program untuk memilih antara dua atau lebih jalur eksekusi yang berbeda, tergantung pada kebenaran pada suatu kondisi tertentu. Contoh konstruksi seleksi yang umum digunakan dalam pemrograman seperti if-else atau switch case. Dan yang terakhir adalah looping atau perulangan. Jadi looping ini merupakan sebuah algoritma yang akan menjalankan urutan perintah secara berulang kali hingga beberapa kali. Algoritma looping merupakan serangkaian instruksi yang telah dirancang untuk mengeksekusi berulang kali selama kondisi tertentu itu terpenuhi. Jadi looping akan memungkinkan sebuah program menjalankan blok kode yang sama secara berulang kali tanpa harus menuliskan instruksi secara berulang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai algoritma search. Yang pertama adalah sequential search atau yang biasa kita kenal dengan linear search, merupakan sebuah metode pencarian yang sederhana dan langsung. Sequential search ini bisa kita gunakan untuk mencari sebuah data yang terurut maupun tidak terurut. Nah, jadi dalam sequential search itu setiap elemen dalam sebuah kumpulan data akan diperiksa secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai akhir kumpulan data. Nah, di sini ada contoh dari sequential search. Di sini kita akan melakukan pencarian pada angka 7. Nah, kita akan melakukan pengecekan pada indeks 0. Apakah indeks 0 ini sama dengan 7. Nah, karena di sini tidak, maka kita akan bergeser lagi ke indeks selanjutnya. Apakah nilai elemen pada indeks 1 sama dengan 7? Jika tidak, kita akan melakukan pencarian lagi pada indeks selanjutnya hingga akhirnya elemen 7 atau angka 7 itu ditemukan pada indeks 4. Nah, di sini ada contoh codingan dari sequential search. Di sini kita menggunakan looping atau perulangan untuk melakukan pengecekan nilai pada array dengan nilai yang dicari. Jadi jika elemennya tidak ditemukan, dia akan mengembalikan -1. Jadi jika dia mengembalikan -1, dia akan mengulang proses pencariannya hingga akhirnya X ditemukan, maka akan mengembalikan nilai Y. Binary search merupakan sebuah metode pencarian yang efisien digunakan pada sebuah kumpulan data yang terurut. Nah, jadi dalam binary search itu kumpulan data akan dibagi menjadi dua bagian, sehingga setiap bagian itu nanti akan dibandingkan dengan elemen yang akan dicari. Dan hanya salah satu bagian yang akan dipilih untuk dilanjutkan proses pencariannya. Nah, contoh di sini ada sebuah array, di mana kita akan melakukan pencarian elemen 11 pada array tersebut. Nah, di situ kita akan membagi elemen tersebut menjadi dua bagian, menjadi partisi sebelah kanan dan partisi sebelah kiri. Nah, karena di situ indeks atau nilai tengahnya adalah 21, itu akan kita bandingkan dengan nilai 11. Karena 11 ini lebih kecil dari 21, maka proses pencariannya akan dilakukan ke sebelah kiri. Nah, sehingga di situ angka 11 ditemukan pada indeks ke-0. Nah, di sini adalah contoh codingan dari binary search. Nah, di sini kita perlu untuk membagi array tersebut menjadi dua bagian. Jadi partisi atas bawah atau kanan kiri ya. Kemudian setelah itu kita akan membandingkan satu per satu seperti menggunakan linear search. Selanjutnya saya akan membahas mengenai algoritma tree. Nah, algoritma tree ini merupakan sebuah metode atau teknik pengorganisasian data yang menggunakan sebuah struktur pohon. Nah, jadi struktur pohon ini akan terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung melalui sebuah tepi atau hubungan. Setiap simpul dalam pohon memiliki satu simpul induk dan 0 atau lebih simpul anak. Jadi ada parents dan child-nya. Kemudian, algoritma tree ini berfokus pada cara mengakses, memanipulasi, dan mengelola data dalam sebuah struktur pohon.
Nah, jadi FPL tree ini merupakan salah satu bentuk self-balancing tree dari sebuah binary search tree, di mana FPL tree ini dapat dikatakan balance atau seimbang apabila nilai absolut dari balance faktor dalam masing-masing node itu tidak melebihi 1. Jadi ketika nilainya melebihi dari 1, maka tree tersebut dapat dinyatakan tidak seimbang. Jadi perlu dilakukan perbaikan pada tree tersebut. Baik, di sini saya akan mencoba untuk melakukan visualisasi pada FPL tree. Di sini saya akan melakukan proses insert data terlebih dahulu. Di sini kita insert 23, dia akan masuk ke sebelah kiri. Kemudian jika kita masukkan 87, dia akan masuk ke sebelah kanan. Nah, kita masukkan lagi 50, dia akan masuk di sebelah kiri dan akan langsung melakukan proses balancing. Jadi dia induknya itu dia bisa berubah agar tree-nya itu tetap balance. Nah, di sini kita coba aja kalau misalnya kita mau menghapus data. Jadi dia terhapus. Kita hapus lagi di sebelah kanan. Kemudian kita coba lakukan pencarian data. Jadi tadi dia membandingkan terlebih dahulu ke induknya. Jadi jika nilai yang dicari itu kurang dari nilai pada induknya, dia akan mencari ke sebelah kiri. Dan jika lebih besar, maka dia akan mencari ke sebelah kanan. Jadi ini adalah contoh dari FPL tree. Selanjutnya ada binary search tree. Jadi binary search tree ini merupakan sebuah jenis struktur data pohon biner di mana setiap simbol dalam pohon itu memiliki sebuah kunci atau nilai yang lebih kecil daripada kunci yang ada di simpul kanan dan lebih besar daripada kunci yang ada di simpul kiri. Nah, jadi binary search tree ini dapat memungkinkan kita untuk melakukan sebuah pencarian, penyisipan, dan penghapusan sebuah elemen dengan kompleksitas waktu logaritmik yang membuatnya lebih efisien untuk melakukan operasi pengolahan data. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh visualisasi dari binary search tree. Di sini kita coba untuk melakukan insert data terlebih dahulu. Nah, jika di binary search tree, dia tuh induknya tidak akan berubah ya, tidak seperti di FPL tree. Karena di binary search tree ini dia belum dilakukan balancing. Nah, baik, langsung kita coba aja untuk melakukan penghapusan data pada binary search tree. Di sini saya akan coba untuk menghapus K78. Nah, dia tidak akan melakukan balancing. Namun kita bisa melakukan untuk menghapus induknya. Jadi kalau kita hapus induknya, nah dia akan menarik dari sebelah kiri. Terus kita juga bisa melakukan proses pencarian dalam binary search tree. Nah, dia juga akan mencocokkan ke induknya terlebih dahulu. Jadi jika nilai yang dicari lebih besar daripada induknya, maka dia akan melakukan proses pencarian ke sebelah kanan, sama seperti pada FPL tree. Oke, baik, yang terakhir adalah binary heap. Jadi binary heap ini merupakan sebuah struktur data pohon biner khusus yang memenuhi dua sifat utama. Yang pertama adalah sifat urutan parsial dan sifat struktur. Nah, jadi binary heap ini juga sering digunakan untuk melakukan implementasi antrian prioritas dan algoritma pengurutan seperti heap sort. Biasanya, binary heap ini diimplementasikan menggunakan sebuah array di mana elemen-elemen tersebut akan disusun secara berurutan berdasarkan aturan heap. Nah, selanjutnya saya akan melakukan visualisasi pada binary heap. Di sini kita akan melakukan proses insert datanya. Nah, datanya itu akan disimpan
di sebuah array sesuai dengan prioritasnya. Jadi di sini yang lebih kecil itu dia datanya akan disimpannya di sebelah kanan, dan yang lebih besar itu di sebelah kiri. Jadi ini kayak kebalikan dari FPL tree dan binary search tree. Nah, dia akan menukar sesuai dengan prioritasnya. Nah, misal kita masukkan angka 1. Nah, dia akan menukar prioritasnya. Jadi prioritasnya itu dia yang paling awal, dia akan menjadi induknya atau parentsnya. Nah, ini adalah contoh dari binary heap. Nah, di sini kita juga bisa melakukan remove. Nah, kita bisa meremove datanya. Baik, sekian video presentasi mengenai materi algoritma dan struktur data. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.